Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta keafiatan. Kedua kalinya, tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas 2B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram akan menjelaskan ataupun akan membahas dua hal, yaitu yang pertama ada perilaku yang muncul sebagai akibat dari kemampuan lebih yang dimiliki anak pada tingkat sekolah dasar. Dan yang kedua ada kasus ataupun permasalahan yang sering terjadi pada anak di sekolah dasar. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Desti Nopianti Lestari dengan NIM E1E020037. Yang kedua ada Dini Isma Hijarti dengan NIM E1E020045. Yang ketiga ada Eva Maulina dengan NIM E1E020049. Yang keempat ada Eva Rosdiana Dewi dengan NIM E1E020050. Yang kelima ada Panida Wardani dengan NIM E1E020052. Yang keenam ada Gusti Ayu Bunga Azani Putri dengan NIM E1E020061. Dan terakhir, saya sendiri Hairul Ulul Azmi dengan NIM E1E020065. Nah, untuk mengefisienkan waktu, baiklah langsung saja kita berlanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perilaku yang muncul sebagai akibat dari kemampuan lebih pada anak tingkat usia sekolah dasar. Nah, penjelasan kali ini akan dilakukan secara estafet oleh pemateri pertama sampai terakhir. Pada materi pertama, saya persilahkan. Pendidikan merupakan hal penting bagi proses pendewasaan seorang anak. Dalam pendidikan, segala aspek yang berhubungan dengan anak didik diterapkan dengan harapan mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dan mencapai sasaran yang diinginkan. Anak didik adalah objek utama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Perkembangan anak dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor saling berkaitan satu sama lain. Salah satu hal yang terpenting pada anak yang pintar dan mempunyai bakat akan bisa mengembangkan dirinya dalam prestasi belajar. Dalam pendidikan, kemampuan dan bakat mempunyai sifat khas, sangat besar peranannya dalam proses pendidikan, karena merupakan hal yang ideal kalau kita dapat memberikan pendidikan dan pemilihan lapangan pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan atau bakat masing-masing anak didik. Karena seseorang akan lebih berhasil kalau dia belajar dan bekerja dalam lapangan yang sesuai dengan bakatnya. Demikian pula guru di dalam kelas perlu mengenal setiap anak didiknya dan bakat-bakat atau kemampuan khusus yang mereka miliki, agar dapat memberikan pengalaman pendidikan yang dibutuhkan oleh masing-masing siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan mereka secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan perorangan atau individual dalam belajar serta dalam diri anak didik antara siswa. Guru mengamati adanya siswa yang cepat dan siswa yang lambat dalam belajar, maka
Dari itu, guru mengusahakan pemenuhan kebutuhan pendidikan kepada setiap siswanya. Selanjutnya mengenai proses perkembangan anak. Nah, proses perkembangan anak ini akan menjadi lebih baik apabila adanya hubungan kerjasama antara orang tua dan juga guru, di mana fungsi orang tua yaitu memberikan pendidikan ketika anak berada di lingkungan keluarga, kemudian fungsi guru adalah memberikan pendidikan ketika anak berada di sekolah. Apabila sudah terjadi hubungan kerjasama yang baik antara orang tua dan juga guru, maka akan meningkatkan peluang terjadinya peningkatan perkembangan yang lebih baik. Tetapi hal ini bukan menjadi tolak ukur untuk melihat bagaimana kualitas perkembangan anak tersebut, karena kualitas perkembangan anak dapat dilihat dari bagaimana proses pendidikan yang diberikan oleh orang tua maupun guru. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkembangan kepada anak. Yang pertama, ada faktor internal, adalah faktor yang terjadi dari dalam diri siswa, di mana faktor ini melihat kesiapan rohani maupun jasmani anak dalam menerima pembelajaran, maupun melihat bagaimana motivasi dari dalam diri anak tersebut. Yang kedua, ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar. Di sini kita melihat bagaimana lingkungan tempat anak tinggal. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan pembelajaran atau approach to learning, di mana approach to learning ini adalah jenis pendidikan yang dipilih oleh anak dengan menggunakan strategi dan metode untuk melakukan pembelajaran pada materi-materi pelajaran. Dari ketiga faktor tersebut memiliki keterkaitan, karena setiap faktor saling memiliki hubungan keterkaitan yang erat. Misalnya ketika anak yang memiliki kemampuan yang lebih rendah, maka ia akan memilih metode-metode secara sederhana dan juga tidak terlalu memahami pembelajaran tersebut. Kemudian anak yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dan didukung oleh sikap positif dari orang tuanya, maka ia akan memilih metode pembelajaran yang lebih berkualitas dan juga dapat lebih memahami tentang pembelajaran tersebut. Dari hal inilah yang menciptakan anak-anak dengan underachiever dan high achiever, di mana underachiever ini adalah anak-anak yang memiliki prestasi yang kurang, kemudian high achiever adalah anak-anak yang memiliki prestasi yang tinggi. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam inti pembahasan, yakni pembahasan tentang kecondongan bagaimana perilaku anak yang memiliki kemampuan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Kami telah mewawancarai salah satu guru sekolah dasar di Kabupaten Lombok Timur. Dan guru tersebut memberikan kesaksian bahwa tentu saja dalam suatu kelas anak memiliki kemampuan yang sangat beragam. Ada anak yang memiliki kemampuan yang cenderung sangat rendah, yang sedang, dan juga memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari teman-temannya. Oleh karena itu di sini kami memberikan uraian tentang apa saja faktor yang melatar belakangi anak memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari teman-temannya. Salah satu faktor yang dijelaskan oleh Bapak guru tersebut yang pertama yaitu adanya faktor kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar di sini diartikan sebagai cara atau teknik yang dilakukan oleh anak ketika anak menerima pembelajaran, ketika anak mengerjakan tugas, dan ketika anak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Di sini Bapak tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa anak-anak dalam usia sekolah dasar ini belum mampu menemukan kebiasaan belajar yang sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Sehingga anak SD kecenderungan potensi atau kemampuannya itu belum bisa tersalurkan secara maksimal karena dia belum menemukan kebiasaan belajar yang tepat. Sehingga di sini kita sebagai pendidik harusnya mampu membantu anak dalam menemukan kebiasaan belajar sehingga kemampuan anak tersebut tersalurkan dengan maksimal.
Yang kedua yaitu karena faktor orang tua. Di sini menurut penjelasan Bapak guru tersebut, kebiasaan atau perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua itu cenderung membangun kemampuan anak. Anak yang cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan teman-temannya yang lain ini cenderung diberikan motivasi, dorongan, dan apresiasi yang lebih baik oleh orang tuanya bila kita bandingkan dengan anak yang sama sekali tidak diberikan dorongan, apresiasi, dan motivasi oleh orang tuanya. Ini cenderung memiliki kemampuan yang lebih rendah. Oleh karena itu, faktor orang tua juga sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas atau menentukan tingkat kemampuan anak pada proses pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya di sini yaitu faktor terakhir yang menjadi latar belakang kecondongan anak memiliki kemampuan atau pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan temannya yang lain, yaitu karena faktor kemampuan dalam belajar. Kita sangat sadar bahwa dalam suatu kelas anak memiliki kemampuan dan pemahaman yang sangat beragam. Ini berbanding lurus dengan IQ yang dimiliki oleh anak. Kita sangat paham bahwa anak yang memiliki IQ yang tinggi cenderung akan lebih mudah atau lebih cekatan dalam memahami pembelajaran di kelas bila kita bandingkan dengan anak yang memiliki IQ yang rendah. Oleh karena itu, di sini dapat saya simpulkan bahwa 3 faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Yang pertama yaitu karena faktor kebiasaan belajar, yang kedua yaitu kemampuan anak dalam proses pembelajaran, yang ketiga yaitu karena faktor dorongan dari orang tua. Terima kasih, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Selanjutnya, kami menanyakan tentang bagaimana kecondongan perilaku, baik dari segi positif maupun negatif, dari anak yang memiliki kemampuan lebih tersebut, yang masih kurang. Kemudian dari segi persaingan, sekolah di kampung belum banyak yang memiliki rasa ingin menonjolkan diri, seperti sekolah yang ada di kota. Jadi, dari segi perilaku memang terdapat perbedaan. Misalnya dari segi positif, anak yang memiliki kemampuan lebih ini akan cenderung lebih semangat dalam belajar. Dibuktikan dengan mereka yang sering menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh guru. Mereka lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Dan kita sebagai guru juga senang karena tidak perlu berulang kali menjelaskan, dan ada juga yang mengerti apa yang kita jelaskan tersebut. Kemudian dari sisi negatifnya, anak tersebut cenderung merasa bosan karena materi yang sama harus diulang terus-menerus, dikarenakan guru harus memberikan materi berulang itu untuk temannya yang lain yang memiliki kemampuan yang masih kurang. Kemudian dari segi persaingan, sekolah di kampung belum banyak yang memiliki rasa ingin menonjolkan diri, seperti sekolah yang ada di kota. Jadi, masih batas wajar untuk perilaku negatif yang anak timbulkan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara merespon atau menanggapi perilaku anak tersebut. Tentu saja di sini saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu kepada anak supaya anak memahami adanya perbedaan. Kadang anak memiliki kemampuan tinggi untuk membagi pemahamannya kepada anak yang memiliki kemampuan rendah, supaya terjalin interaksi yang baik antar peserta didik. Yang pertama, cara meresponnya yaitu kita harus memberikan respon yang terbaik. Apalagi yang lebih rendah, kita harus menangani yang lebih serius dalam pembelajaran. Ketika kita menjelaskan, tidak ada yang lebih rendah, IQ otomatis rendah, artinya pemahaman ketika dijelaskan itu nanti akan belum memahami apa yang kita jelaskan. Teman-teman yang lain caranya itu ketika selesai menjelaskan memberikan respon yang khusus. Maksudnya respon yang khusus itu kita memberikan penjelasan yang berbeda atau pemahaman yang berbeda.
Yang kedua, kita harus menumbuhkan rasa semangat kepada anak yang tidak bisa atau berkemampuan rendah. Kita harus lebih mendekati diri dengan anak tersebut, pendekatan yang lebih, kasih perhatian yang lebih, supaya anak yang berkemampuan rendah sama kayak teman-teman yang lain gitu, supaya tidak minder dengan anak yang berkemampuan tinggi gitu, sehingga anak yang memiliki kemampuan tinggi maupun kemampuan rendah tersebut tetap bisa menikmati proses pembelajaran dengan baik. Baik, dari beberapa penjelasan teman saya di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh seorang guru tersebut memang sudah benar gitu atau sudah sesuai. Bisa kita lihat dari cara dia memberikan respon terhadap sisi negatif yang dimiliki oleh anak yang mempunyai kemampuan lebih dalam memahami pembelajaran, yaitu dengan cara memberikan pengertian kepada si anak, menanamkan sikap peduli kepada temannya yang mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama dengan dia, yaitu dengan cara membagi apa yang ia pahami. Artinya di sini ketika ada teman anak ini yang tidak paham terhadap suatu materi atau pembelajaran, seorang anak yang memiliki kemampuan lebih ini secara sukarela mengajarkan anak tersebut, memberikan ilmu yang sudah ia miliki kepada anak tersebut, menjelaskan kembali apa yang sudah ia pahami kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut menjadi paham terhadap sesuatu yang tidak dia pahami sebelumnya. Jadi menurut saya respon tersebut sudah sangat baik gitu untuk menanggapi sisi negatif yang dimiliki oleh anak yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih atau yang mudah memahami pembelajaran tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan pemaparan dan penjelasan terkait dengan permasalahan yang muncul sebagai akibat dari kemampuan lebih yang dimiliki oleh anak di sekolah dasar, mulai dari penyebab munculnya terus akibat yang ditimbulkan, baik itu dampak negatif maupun positifnya, serta bagaimana cara menghadapinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas hal kedua ataupun permasalahan kedua, yaitu kasus ataupun permasalahan yang sering terjadi pada anak di sekolah dasar. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan masalah. Nah, secara umum, masalah diartikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Biasanya, sebuah masalah dianggap sebagai suatu hal yang perlu dipecahkan ataupun diselesaikan. Dalam arti lain, masalah merupakan sesuatu yang memerlukan jawaban alternatif. Maksudnya, jawaban dari masalah untuk permasalahan ini mempunyai jawaban lebih dari satu. Kemudian, dengan kriteria tertentu akan ditentukan mana jawaban yang memiliki risiko paling sedikit ataupun paling kecil. Alternatif jawaban tersebut biasanya dapat ditemukan jika seseorang mempunyai data maupun informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang terjadi. Selain pengertian masalah secara umum, di sini ada pengertian masalah dari beberapa ahli. Yang pertama itu ada menurut Sugiono. Masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Yang kedua, di sini ada pengertian masalah menurut James Toner. James Toner mengartikan masalah sebagai suatu situasi yang menghambat seseorang untuk
mencapai tujuannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah merupakan suatu hal yang ataupun persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang diharapkan atau sesuai yang diharapkan dengan baik. Adapun beberapa masalah yang sering dihadapi oleh anak pada tingkat sekolah dasar ialah ada masalah emosi, masalah perilaku sosial, masalah penyesuaian diri dengan lingkungannya, masalah moral, masalah belajar, serta masalah yang ada di dalam keluarga dan sekolahnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memberikan gambaran dan memaparkan secara rinci tentang masalah yang sering dialami oleh anak pada tingkat sekolah dasar, yakni masalah tentang seringnya anak melanggar tata tertib yang ada di sekolah, atau dalam kata lain, anak tidak mau mengikuti aturan yang ada. Kami akan membahas secara mendalam tentang latar belakang mengapa masalah ini muncul, serta bagaimana upaya kita dalam mengatasinya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama dan akan dijelaskan secara estafet sampai pemateri terakhir. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang apa itu tata tertib dan faktor apa saja sih yang mendasari mengapa banyak sekali anak-anak yang melanggar tata tertib khususnya di lingkungan sekolah. Yang pertama itu tata tertib. Menurut etimologi, tata tertib itu adalah suatu susunan, aturan, sistem yang harus ditaati atau dipatuhi. Sedangkan dalam buku Pengantar Ilmu Pendidikan karya Amir Diem, tata tertib ini adalah sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati baik dalam suatu situasi atau dalam tata kehidupan gitu. Jadi dari beberapa penjelasan saya di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tata tertib itu adalah sederetan peraturan yang harus ditaati baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa, bernegara. Tujuannya apa? Agar tercapainya situasi yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Adapun faktor yang melatar belakangi kenapa sih gitu masih banyak anak yang sering melanggar tata tertib khususnya dalam bidang sekolah gitu, yaitu yang pertama itu karena kondisi fisik atau kesehatan, yang kedua itu emosional, yang ketiga mental, yang keempat lingkungan masyarakat, yang kelima lingkungan sekolah, yang keenam lingkungan keluarga khususnya, dan yang terakhir adalah faktor dari ekonomi itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum, baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi tentang metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Jadi kami telah melakukan wawancara dengan seorang guru terkait dengan masalah apa yang dialami oleh peserta didik. Jadi di sini kami mendapatkan keterangan bahwa masalah yang sering terjadi di sekolah atau tempat beliau mengajar, ya masih seringnya anak tidak mentaati tata tertib atau aturan tersebut. Misalnya tidak memasukkan baju, tidak memotong kuku. Nah, apabila anak-anak melanggar aturan tersebut, kita akan memberikan sanksi atau hukuman yang ringan seperti memungut sampah, mencabut rumput, dan membersihkan kamar mandi. Pokoknya apabila anak-anak belum rapi, belum bersih, tidak dapat masuk ke dalam kelas, supaya anak-anak terbiasa rapi dan bersih. Yang kedua, observasi, di mana di sini kita melihat secara langsung terkait kondisi yang terjadi di sekolah, sehingga kita dapat menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang terjadi. Terima kasih.
Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi masalah yang sering timbul di sekolah dasar, yakni masalah tentang anak yang masih melanggar tata tertib sekolah. Di sini ada dua faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor internal yang berasal dari dalam diri peserta didik. Di sini faktor internal ini karena anak itu belum memiliki kesadaran untuk menaati peraturan yang ada di sekolah, sehingga anak cenderung akan melanggar tata tertib tersebut. Yang kedua yaitu karena faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada dua macam. Yang pertama yaitu bersumber dari sekolah, yang kedua yaitu dari orang tua. Yang bersumber dari sekolah yang pertama yaitu karena sekolah belum mampu untuk memberikan respon atau memberikan tanggapan yang bersifat mendidik anak, yang bersifat mengarahkan anak menjadi lebih baik. Adanya respon ini dapat memberikan efek bagi anak di masa mendatang. Contohnya itu sekolah belum memberikan sanksi yang bersifat mendidik kepada anak jika anak melanggar tata tertib yang sudah dibuat di sekolah. Yang kedua yaitu karena faktor orang tua. Di sini ada orang tua yang cenderung acuh dan cenderung tidak memperhatikan anak. Contohnya saja dalam hal kerapian. Ada orang tua yang cenderung tidak memperhatikan penampilan, tidak memperhatikan kerapian anak ketika anak berangkat ke sekolah. Ini dijadikan sebagai suatu faktor yang mendasari atau melatar belakangi anak sering melanggar tata tertib di sekolah karena kurangnya perhatian, kurangnya pemberian motivasi dari orang tua tersebut, sehingga kami rasa di sini faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang melatar belakangi masih seringnya masalah pelanggaran tata tertib sekolah sering terjadi. Terima kasih. Akibat yang muncul jika masalah ini tidak diatasi dengan baik ialah akan timbul kebiasaan buruk pada anak. Anak akan membawa kebiasaan ini hingga mereka dewasa pastinya. Anak akan terus melanggar peraturan atau tata tertib dimanapun mereka berada. Inilah akibat jika masalah ini tidak segera diselesaikan atau mungkin tidak terselesaikan dengan baik. Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah anak tersebut, yang pertama dari segi seorang guru, seperti yang kita ketahui bahwa seorang guru adalah seseorang yang harus digugu dan ditiru. Dari hal ini, maka seorang guru harus mampu menjadi model dan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Karena pada dasarnya anak-anak SD juga suka sekali memperhatikan bagaimana penampilan guru tersebut. Dan juga anak SD pada masa ini, mereka sangat suka sekali meniru, baik itu perilaku yang kurang baik maupun yang baik. Terlebih lagi karena kita sudah mengetahui karakter anak SD yang seperti ini, maka dari situlah kita memberikan contoh-contoh yang baik agar mereka juga dapat mengikutinya. Yang kedua, masih dari segi seorang guru, ketika anak melakukan perubahan dari hal yang kurang baik menjadi yang lebih baik, maka hendaklah kita memberikan mereka apresiasi, baik berupa apresiasi kecil, pujian maupun hadiah-hadiah yang lainnya. Karena mereka akan lebih bersemangat lagi dan akan berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik seperti yang memang sudah diajarkan oleh gurunya. Yang ketiga dari instansi sekolah. Nah, dari sekolah ini sekolah harus mampu melihat, menata ulang kembali tata tertib yang sudah ditetapkan. Apakah memang ada yang perlu ditambahkan maupun yang dikurangi. Dan juga memberikan sanksi-sanksi yang tegas maupun sanksi-sanksi yang mendidik agar memberikan efek jera kepada anak yang memang susah sekali dalam menaati tata tertib. Kemudian yang terakhir yaitu dari segi orang tua, di mana peran orang tua ini sangat besar dalam mendidik anaknya, karena
orang tua selalu memperhatikan bagaimana perkembangan anaknya setiap hari. Dengan begitu, jika orang tua memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai tata tertib, norma, dan adab yang dilakukan di lingkungan sekolah, maka anak-anak tersebut juga akan lebih memahami dan lebih mudah dalam mengikuti tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari kasus atau masalah siswa, yakni pelanggaran tata tertib sekolah, bahwa masih banyak anak yang sering melanggar tata tertib tersebut karena berbagai faktor, mulai dari dalam diri anak itu sendiri, keluarga, dan juga dari pihak sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus bekerja sama antara pihak sekolah dan orang tua. Jika masalah dapat diatasi dengan baik, maka akan menciptakan kebiasaan yang baik pula bagi anak. Sekian dari kami, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan penjelasan serta pemaparan terkait dengan metode pengambilan data, latar depan masalah, latar belakang masalah, serta upaya yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan berakhirnya penyampaian dua hal, yaitu perilaku yang muncul sebagai akibat dari kemampuan lebih pada anak tingkat sekolah dasar, dan permasalahan yang sering terjadi pada anak di sekolah dasar. Maka berakhirlah penyampaian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan yang kami sampaikan dalam penjelasan tersebut, mohon dimaafkan, dan semoga penjelasan ini bermanfaat bagi orang lain pada umumnya, serta khususnya pada kami yang menjelaskan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.